Tiga. Oke, kita akan masuk dalam ancaman di era digital ya. Sekarang udah zaman teknologi ya kan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sebagai insight atau pandangan kita mengenai era digital sekarang. Nah, definisi dan karakteristik dari cybercrime. Jadi ada istilah itu cybercrime. Ya. Apa itu cybercrime? Cybercrime itu merujuk pada kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan internet. Berbeda dengan kejahatan konvensionalnya itu, cybercrime itu melibatkan penggunaan teknologi dan media digital, ya kan? Karakteristik cybercrime ini meliputi anonimitas, skalabilitas, globalitas, dan kompleksitas. Contoh-contohnya apa jenis dari cybercrime itu yang teknologi ya? Pertama, serangan malware. Ini seperti virus komputer, seperti worm, trojan, horse, ya kan? Ini dulu waktu zaman-zaman kita masih ada ya virus ini ya kan, worm ini ya kan, trojan ya. Ini masih dulu sebelum ada apa, sebelum berkembang pesatnya antivirus ya kan. Nah sekarang udah jarang ada virus ya kan, nanti antivirus itu bisa update ya kan. Nah ini merusak sistem, mencuri informasi pribadi atau memeras uang. Nah kalau dulu saya itu virus ini apa menggandakan file ya kan, ada kan folder yang bisa digandakan ya kan, bisa dihapus atau diganda ya kan. Serangan DOS, DDoS. Ini merupakan situs web dengan membanjiri lalu lintas jaringan, jadi menyebabkan ketidakstabilitas atau kerugian finansial. Nah, ini seperti iklan-iklan di HP. Inilah contohnya itu. Jadi kan melumpuhkan situs web kita dan membanjirinya dengan lalu lintas jaringan. Baru penipuan dan pencurian identitas seperti phishing, smishing, bukan mancing ya, skimming, cutting, dan identitas palsu. Mendapatkan informasi sensitif seperti data keuangan dan informasi pribadi yang bisa digunakan. Pernah kan? Jadi pernah saya dapat pesan gitu kan dari orang sini juga, security. Jadi bilang dia, Pak, tolong bantu saya mengirim uang 1,5 juta. Orang ini nggak pernah tiba-tiba apa? WA saya, gitu kan? Saya udah aneh gitu kan. Saya tanya sama kawan satu shiftnya, ternyata untungnya belum saya transfer gitu kan. Katanya dia lagi ada masalah, banyak akun apa HP ini WA yang dibaca. Dia ada itu buka aplikasi apa dari Google, jadi kena retas. Ini contohnya minta uang. Cyberbullying, penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, melecehkan atau merendahkan orang lain. Tujuannya menyebabkan kerugian psikologis atau sosial pada korban. Ini seperti netizen itu ya kan. Contohnya itu kayak apa ya? Kayak Maya ya, Maya dan Maya. Kejahatan keuangan online, skimming, kartu kredit, pencurian data pembayaran atau pembobolan mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Sama seperti tadi juga, seperti apa pinjaman uang ya kan. Nah, faktor-faktornya apa yang terjadi di cybercrime ini? Jadi, anonimitas dan sulitnya pelacakan, identitas online yang mudah disembunyikan dan sulit untuk ditelusuri, membuat pelaku cybercrime masih lebih aman dan jarang terdeteksi. Kedua, penyebaran teknologi internet dan ketergantungan pada perangkat digital. Jadi kita yang ini semakin tergantung pada teknologi, itu yang menyebabkan terjadinya semakin tingginya cybercrime ini. Ya kan? Banyak user yang kurang sadar akan ancaman kejahatan. Jadi kita ini pun seperti apa ya? Kita hanya tahu pakai aja ya kan? Tapi tidak bisa melindungi diri kita. Jadi ada juga gunanya kayak akun-akun email itu yang perangkat 2 kali, ya kan? Apa itu seperti kita masuk pakai kode verifikasi kan ada itu kan? Nah itu penting juga, jangan diabaikan. Mau itu kode verifikasi ke telepon ataupun ke email yang lain. Nah itu gunanya. Jadi ibaratnya apa? Cara masuk 2 kali. Ya. Nah rekomendasinya apa? Untuk tingkatkan pemahaman kita tentang ancaman cybercrime ini. Lalu terapkan langkah-langkah keamanan kita seperti penggunaan kata sandi yang kuat, ya kan? Sekarang kan kata sandi itu kan udah ketentuan nggak boleh hanya angka atau huruf gabungan, malah ada huruf besar kecil dan ada simbol ya kan? Pelatihan agak sulit bagi kita ya kan? Dan kerjasama dengan hukum. Yang bisa kita ambil adalah 2 ini ya kan? Pemahaman kita dan cara melindungi kita dengan tingkat keamanan ya kan? Kesimpulannya, cybercrime merupakan ancaman serius yang melibatkan penggunaan teknologi dan komputer. Nah, ya kan? Di cybercrime itu ada malware, DOS, dan yang lainnya. Faktor-faktornya itu bisa karena pertumbuhan teknologi, keuntungan finansial. Jadi semakin kita apa ya makmur ya, semakin tinggi tingkat crime itu ya kan. Baru pentingnya untuk meningkatkan pendidikan, pemahaman, serta hukum untuk melawan cybercrime. Oke, demikian. Semoga kita bisa hati-hati dalam menggunakan teknologi sekarang. Sekian.